Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shana Kansasibila dari kelas 12 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang larutan, suspensi, dan emulsi. Yang pertama adalah larutan, atau disebut juga dengan solusi, yang artinya adalah sediaan yang mengandung satu atau lebih bahan obat yang terlarut dalam cairan pembawa. Jenis-jenisnya ada: 1. Larutan oral, A. Obat minum, B. Sirup, C. Netralisasi, D. Saturasi, E. Effervescent, F. Elixir. Lalu yang kedua adalah larutan topikal, yang A ada Colirum, lalu ada Gutae ophthalmica, lalu ada Gargarism, lalu yang D Colutorium, dan Litus oris. Lalu ada Gutae nasal dan Gutae auricularis. Cara membuat pollution netralisasi: 1. Seluruh bagian asam direaksikan dengan bagian biasanya. Lalu cara membuat pollution saturation: 1. Komponen basa dilarutkan dalam 2/3 bagian air yang tersedia. 2. Komponen asam dilarutkan dalam 1/3 dalam air yang tersedia. Lalu sebanyak 2/3 asam ditambahkan ke bagian basa, gas dibuang seluruhnya. Cara membuat potio effervescent: yang pertama, langkah 1 dan langkah 2 sama dengan pollution saturation. Lalu langkah ketiga, seluruh bagian asam dimasukkan ke bagian basa. Lalu ada suspensi. Suspensi adalah sediaan cair yang mengandung sediaan obat dan terbagi secara halus, secara tersebar secara merata dalam cairan pembawa bahan obat yang menunjukkan kelarutan sangat minim. Tujuan suspensi: bahan obat yang tidak stabil atau kurang stabil dalam bentuk larutan. 2. Mudah diberikan kepada pasien. 3. Untuk menutupi rasa yang tidak enak dari bahan obat. Karakteristik suspensi yang baik: 1. Zat aktif halus. 2. Zat aktif tidak boleh cepat mengendap. 3. Bila terjadi endapan dengan mengonjolkan ringan atau pelan, bisa segera terdispersi kembali. Lalu 4. Mudah untuk dituangkan sehingga viskositas dari suspens. Lalu jenis-jenis sediaan suspensi: ada suspensi oral, suspensi topikal, suspensi tetes telinga, ophthalmique, injeksi terkonstitusi, dan lavement. Cara pembuatan suspensi: 1. Metode dispersi, dengan cara menambahkan bahan obat ke dalam mucilago yang telah terbentuk, kemudian dicairkan. Mudah atau sukarnya serbuk dibahasai tergantung pada besarnya sudut kontak antara zat terdispersi dan medium. Apabila sudut kontak kurang dari 90 derajat, serbuk akan mengembang di atas cairan. Untuk menurunkan tegangan antarmuka antara partikel dan zat padat dan zat cairan tersebut, atau menurunkan sudut kontak, perlu ditambahkan zat pembasah atau wetting agent. Yang kedua, metode presipitasi, pengendapan, dengan cara dibasahi dahulu dalam pelarut organik yang hendak dicampur dengan air. Setelah itu dihancurkan dengan bahan pensuspensi. Pelarut organik yang dapat digunakan antara lain etanol dan gliserol. Emulsi. Menurut Farmakope Indonesia edisi 5, emulsi adalah sistem 2 fase dan salah satu cairan terdispersi dalam cairan yang lain dalam bentuk tetesan kecil, globul. Jenis-jenis kesediaan emulsi: emulsi air dalam minyak A/M atau W/O, emulsi minyak dalam air M/A atau O/W. Cara membuat emulsi: 1. Metode kau kering atau metode kontinental. Dalam metode ini, zat pengemulsi, biasanya gum Arab, dicampur dengan minyak terlebih dahulu, kemudian ditambahkan air untuk pembentukan korpus emulsi dan dihancurkan dengan sisa air yang tersedia. Metode gum basa atau metode Inggris, zat pengemulsi ditambahkan ke dalam air, zat pengemulsi umumnya larut, agar membentuk suatu mucilago. Kemudian perlahan-lahan minyak dicampurkan untuk pembentukan emulsi dan dihancurkan dengan sisa air. Ketiga, metode botol atau metode bottle for base. Metode ini digunakan untuk minyak menguap dan zat-zat yang bersifat minyak serta memiliki viskositas yang rendah, kurang kental. Serbuk gum dimasukkan dalam botol kering, kemudian ditambahkan 2 bagian air, tutup botol, dan campuran tersebut dikocok dengan kuat. Selanjutnya ditambahkan sisa air,
sedikit demi sedikit sambil dikocok. Sekian dari presentasi saya. Bila ada kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.